Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, pada saat ini kita mempersiapkan hati dan pikiran dalam menyambut sabda Tuhan. Akan tetapi marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kasih dan pemurah. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami supaya kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Janganlah takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak dapat dipungkiri bahwa sampai zaman sekarang ini yang dinamakan pesta, pasti ada sukacita, pasti banyak orang berkumpul, dan pasti banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Baik itu pesta sukacita maupun pesta duka cita. Apalagi kalau situasinya pesta sukacita, luar biasa ramenya banyak orang. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, ketika perayaan Paskah sudah dekat di Yerusalem, maka banyak orang dari berbagai kota, berbagai tempat, berbagai situasi datang berkumpul ke Yerusalem. Mereka akan memestakan yang namanya pesta Paskah. Pesta Paskah merupakan pesta yang terbesar bagi orang Israel atau orang Yahudi. Kenapa? Karena lewat pesta Paskah yang mereka rayakan, mereka kembali mengenang bagaimana kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang sudah melawat, melindungi, menjaga, dan memberkati umat Tuhan. Di mana umat Tuhan pada saat itu Tuhan lepaskan, Tuhan tuntun, bahkan Tuhan sampaikan ke tanah Kanaan setelah perbudakan itu berlalu. Maka pesta Paskah merupakan pesta sukacita. Nah, situasi itulah yang terjadi pada saat itu di Yerusalem. Ada banyak orang datang ke sana, berkumpul di sana. Tapi Bapak Ibu, nama Yesus juga yang dari Nazaret justru pada saat itu sudah sangat-sangat familiar, viral. Bahkan ada banyak orang beranggapan bahwa Yesus itu yang akan dijadikan sebagai raja. Nah, Yohanes di dalam perikop kita ini mencoba menyorot apa yang terjadi. Uniknya Bapak Ibu, dari apa yang disampaikan oleh Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes, Injil Yohanes sangat-sangat berbeda. Perbedaannya yang paling signifikan, bahwa di dalam penyambutan Yesus memasuki Yerusalem, tidak ada satu kata pun yang disorot oleh Yohanes
tentang perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Kalau di Injil Matius, Markus, dan Lukas, di mana ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, dia menyuruh muridnya untuk lebih dahulu masuk. Mengatakan mengambil seekor keledai. Dan membawanya kepada Yesus. Tapi dalam perikop ini tidak. Tapi yang uniknya juga dalam Injil Yohanes ini, justru dihubungkan dengan peristiwa setelah kematian Yesus. Nah, kalau kita baca Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 19, dikatakan di sana, mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah dimuliakan, teringatlah mereka bahwa hal itu dituliskan mengenai dia dan telah dilakukan untuk dia. Nah, dalam ayat 16, mula-mula mereka tidak mengerti. Tapi kapan Yesus dimuliakan? Yaitu ketika dia disalibkan itu. Nah, langsung dihubungkan ke sana. Tapi perikop kita secara khusus ingin menyorot perilaku-perilaku orang-orang yang menyambut Yesus. Sebenarnya ada 3 sisi yang digambarkan oleh Yohanes di dalam penyambutan Yesus dalam perikop kita ini. Sisi yang pertama, yaitu orang banyak yang waktu itu sedang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Mereka rela meninggalkan pesta itu. Mereka meninggalkan semuanya untuk datang menyambut Yesus. Kenapa? Karena dalam pikiran mereka bahwa Yesus itu akan dilantik pada saat itu untuk menjadi raja. Jadi seakan-akan pesta Paskah yang mau mereka persiapkan itu juga pesta Paskah yang akan mereka buat untuk pelantikan Yesus. Itulah mungkin motivasi banyak orang sehingga berbondong-bondong menyambut Yesus. Bahkan dari sambutan mereka jelas sekali dikatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sama seperti penyambutan yang dilakukan oleh orang-orang Israel untuk menegakkan atau untuk menetapkan sebuah raja. Itu lensa yang pertama yang disorot oleh Yohanes. Sorotan yang kedua yang dibuat oleh Yohanes di sini, itu bagaimana ke-12 murid itu, yang saat itu berada paling dekat dengan Yesus. Mereka pasti beroforia, senang, bersukacita. Kenapa? Karena nantinya mereka akan juga memperoleh sesuatu yang lebih besar. Kalau Yesus jadi raja, otomatis mereka menjadi para menteri, orang-orang penting. Tapi secara khusus Yohanes melihat bahwa ternyata di dalam penyambutan itu tidak sesuai seperti yang mereka harapkan, yang diharapkan oleh ke-12 murid itu. Maka ada yang menjadi pengkhianat. Seperti Simon, Judas Iskariot. Simon juga sempat berkhianat, tidak teguh. Yaitu Simon Petrus secara khusus. Sempat menyangkal, walaupun akhirnya terjadi pertobatan. Kenapa? Karena euforia mereka tidak seperti yang mereka pikirkan. Yesus itu justru mati, disalibkan. Nah, dari lensa yang ketiga yang boleh kita lihat di sini, bagaimana orang Farisi yang selalu menuding bahwa Yesus itu adalah pengkhianat, bahwa Yesus itu bukan Mesias, bahwa Yesus itu tidak Tuhan. Maka penyambutan itu seakan-akan membuat rencana mereka pada saat itu berantakan. Mereka tidak berani menangkap Yesus karena harus berhadapan dengan orang banyak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tapi apa yang dipertunjukkan oleh Yesus di dalam perikop firman Tuhan ini, Yesus senantiasa mempertunjukkan fokus kepada tujuan utamanya. Tujuan utama Yesus yaitu dia ingin menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia dari segala keberdosaan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita dikatakan mengakui kekuasaan Allah. Yang pertama sekali, dari firman ini kita mau melihat bagaimana orang banyak sesungguhnya mengakui kuasa Allah yang ada di dalam diri Yesus, sehingga mereka menyambut kedatangan Yesus itu ke Yerusalem. Walaupun motivasinya berbeda. Tapi ketika kita di dalam kehidupan keberimanan kita sekarang ini, kita mengakui kuasa daripada Allah yang ada di dalam Yesus Kristus, karena kita tahu lewat Yesus Kristuslah kita diselamatkan. Kuasa Allah yang terjadi di dalam diri kita menghancurkan tembok-tembok dosa. Hanya kuasa Allah di dalam Yesus Kristus yang mampu menghancurkan dosa itu. Itu kuasa Allah yang tidak terbantahkan, Bapak Ibu. Itu kuasa Allah yang tidak boleh disangkal. Karena hanya dengan kuasa Allah, dengan anugerah di dalam Yesus Kristuslah, maka hancurlah segala kuasa dosa. Itu yang harus kita imani. Bahwa kuasa Allah itu menyelamatkan kita. Kuasa Allah itu menyucikan kita. Kuasa Allah itu menjamin bahwa kita menjadi bagian daripada kerajaan sorga. Bahkan kuasa Allah itu menjamin bahwa kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Dan hanya Yesus Kristus yang mampu memberikan keselamatan itu. Yang kedua, Bapak Ibu, dari firman ini kita mau belajar bagaimana sesungguhnya kita menyambut Yesus. Tentu dengan sorak-sorai. Kalau orang-orang banyak, mereka meninggalkan semuanya untuk menyambut Yesus. Meninggalkan pestanya, meninggalkan sukacitanya, meninggalkan segala pekerjaannya demi menyambut Yesus. Kenapa mereka sampai mau meninggalkan sukacitanya? Karena mereka tahu bahwa ada sukacita yang lebih besar di dalam Yesus. Maka kita juga demikian, Bapak Ibu. Mungkin ada keinginan-keinginan kita di dunia ini. Ingin kaya lah, ingin terhormatlah, ingin ini itulah, yang mungkin itu membuat kita mungkin bisa bersuka cita. Tapi mari tinggalkan semuanya itu, Bapak Ibu, karena ada sukacita yang lebih besar yang akan kita peroleh, yaitu di dalam Yesus Kristus. Sukacita di dalam Yesus Kristus itu memberikan kebahagiaan yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini. Kalau dunia ini ketika kita memiliki semuanya, maka itu sementara. Tapi yang diberikan oleh Yesus Kristus kebahagiaan itu kebahagiaan yang kekal. Yang terakhir sekali, dari firman ini kita mau diajak bagaimana mengakui kuasa Yesus itu. Mengakui kuasa Yesus berarti mau kita merendahkan diri di bawah kaki Yesus. Bagaimana Yohanes, sang penulis kitab ini, akhirnya ketika Yesus dimuliakan, dia sadar bahwa dia adalah Tuhan. Dia sadar bahwa dia adalah juru selamat. Dia mau merendahkan dirinya. Bahkan dia mau berkorban memberitakan Injil itu. Maka kita juga demikian, Bapak Ibu. Ketika kita akui bahwa kuasa Yesus adalah kuasa yang kekal, maka jangan lagi pertunjukkan kuasamu. Jangan lagi pertunjukkan kehormatanmu. Jangan lagi tunjukkan kebolehanmu. Tapi belajarlah menundukkan diri di hadapan Allah. Ketika kuasa Yesus mengendalikan seluruh kehidupan kita, maka kita hidup di dalam kasih, di dalam kepedulian, di dalam kerendahan hati. Orang yang menerima kuasa Allah itu, orang yang mau tunduk kepada Yesus itu sendiri. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Ajar kami Tuhan, untuk senantiasa mengakui kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.